Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam warahmatullahi kedua untuk wabarakatuh. penyemangat ya Bapak Ibu. Oke. Salam dan bahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu CGP Kabupaten Gresik nggih. Salam kenal dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu fasilitator PGP Angkatan 9 yang jadi pemantau kali ini. Terima kasih, kami semuanya berkumpul di sini, Tholaqul Ilmi. Semoga Allah memberikan kita ilmu dan kepahaman. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Siti Mu'alifah, biasa dipanggil Bu Al singkatnya untuk nama penyemangat atau nama akrabnya ya Bapak Ibu ya. Oke, hari ini saya mengantarkan narasumber yang terhormat kepada Ibu Fariha Ulfa, MPD, yang kali ini akan berbagi praktik tentang budaya positif yang mungkin di sekitar kita atau kita sendiri mengalami kegelisahan yang sama. Karena mungkin murid kita yang diberikan aturan ataupun peraturan kelas tetapi seringkali tidak mau tertib ataupun manut istilahnya seringkali membuat kita sebagai pendidik jengkel sekali. Nah, kegelisahan ini tentunya akan bermasalah kalau tidak segera kita tangani. Bagaimana sih solusinya? Nah, kali ini Bapak Ibu, di sini kita akan kupas tuntas adanya suatu teori, yaitu keyakinan kelas dalam segitiga restitusi. Tentunya nanti Ibu narasumber akan berbagi praktik bagaimana sih supaya trik-trik anak-anak itu mampu menjadi anak-anak yang sadar diri, bukan karena terpaksa. Oke, mari sebelum kita mulai ya cara ini Bapak Ibu, mari kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kita semangat. Mohon kalau yang bisa on cam ya Bapak Ibu, angkat tangannya dulu. Seperti ini saya contohkan dulu. Selalu yes, yes, yes. PGP kan harus selalu yes ya Bapak Ibu ya. Selalu yes, yes, yes. Tak pernah no, no, no. Selalu yes, tak pernah no. Selalu yes, yes, yes. Bisa Bapak Ibu? Nah, mudah sekali Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selalu yes, yes, yes. Tak pernah no, no, no. Selalu yes, tak pernah no. Selalu yes, yes, yes. Ya. Itu ada anak kecil itu. Nah, pasti dia akan semangat. Oke, Bapak Ibu, saya akan menyapa dahulu supaya kita lebih akrab. Tak kenal maka tak sayang ya. Selamat datang kepada Ibu Agustina. Ibu Agustina Sofi Rahardani, Bapak Ahmad Toha, kemudian Ibu Chandra Emawati, Ibu Eli Kurniawati, Bapak Ibu Fauziani, kemudian Ibu Francisca, Ibu Irfan Fauzi, Bapak Miftahul, kemudian Bapak Muhammad Khairul. Selamat sore pula Pak Zamzuri, Bu Mukimatus, Sunnah, kemudian Bu Nuriyati, kemudian Pak Didi, sahabat saya, kemudian dari SDN Sumberjo 2 ini ya, kemudian Ibu Siti Rohmadaniati, Ibu Tri Yuni, kemudian Pak Wawan fasilitator, Pak Wisnu fasilitator, dan Ibu Yuli Sakita. Terima kasih hari ini sudah bergabung banyak. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yuk nanti kita sama-sama saling sharing, bincang-bincang santai di sini. Oke, demikian dari sapaan saya, semoga menjadi penghangat di ruang room ini Bapak Ibu. Mari kita sama-sama menyimak
dari paparan Ibu narasumber kita yang kita nantikan kehadirannya kepada beliau Ibu Fariha Ulfa. Monggo saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Alifa. Dengan apa yang disampaikan Bu Alifa tadi membuat kita semangat ya Bapak Ibu ya. Dan selalu yes gitu ya Bu Alifa ya. Yes, gak pernah no. Tidak pernah no. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari SD, TK, SMP, SMA semuanya yang tidak bisa saya sebutkan. Saya berterima kasih sekali kita bisa bergabung bersama untuk sama-sama belajar di sini. Bapak fasilitator, Bapak pengajar praktik, teman-teman CGP, ini juga ada teman GP juga Ibu. Alhamdulillah tetap mau semangat untuk belajar kembali gitu ya. Di sini izinkan saya untuk izin share screen Bu Alge, Bapak Ibu. Apa yang tampak di layar Bapak Ibu? Sampun Bu, sampun tampak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, demi kegiatan kita ini nanti semoga lancar, berkah dan berdampak positif pada semuanya, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mungkin saya bisa minta bantuannya kepada salah satu Bapak yang ada di ruangan kita, mungkin Bapak Mahdum. Terima kasih Pak Mahdum. Boleh dibantu untuk doa. Teman dari Tuban. Masya Allah, terima kasih banyak. Ya, Nil. Monggo Pak Madu dipimpin doa. Terima kasih. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, agar kegiatan belajar kita penuh dengan berkah, manfaat, terutama bagi kita dan juga peserta didik, doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahdum. Selamat datang juga yang sudah jauh-jauh dari Tuban. Semoga manfaat ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu terkait dengan sesi berbagi praktik keyakinan kelas dan segitiga restitusi untuk menjadikan siswa berkarakter dan budaya positif. Di sini saya ingin sama-sama untuk belajar ya, dan tentu ada banyak teman-teman yang sudah ahli di sini, tetapi tetap kita selalu semangat untuk berbagi dan insya Allah ilmu dan informasi wawasan baru yang kita dapatkan akan semakin menambah dari hasanah pengetahuan kita. Selanjutnya untuk kegiatan kita Bapak Ibu, nanti kita sesi pembukaan tadi 10 menit, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan penyampaian materi dan tanya jawab serta refleksi atau penutup. Nah, untuk perkenalan diri mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang sudah sering untuk berinteraksi secara tatap nyata dan tatap maya gitu ya. Tapi mungkin juga ada beberapa teman yang ada yang datang yang baru. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fariha Ulfa. Saya saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Padangan gitu ya. Dan untuk saat ini saya menjadi fasilitator pendidikan guru penggerak di angkatan 9. Bapak Ibu, hari ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari bersama, tetapi mungkin nanti saya akan lebih menekankan pada praktik keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Tetapi nanti untuk yang lainnya akan saya sampaikan secara general. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, nanti di sesi bertanya silahkan. 6 konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama, kita nanti akan ada yang namanya teori pilihan atau teori kontrol, kemudian mengenal apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada konsep terkait keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia,
5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa menyempatkan sebentar gitu ya di kolom chat, mengapa Anda menjadi guru? Karena saya yakin Bapak Ibu di sini juga pendidik semua ya, baik di rumah maupun di sekolah. Monggo silahkan. Baik, di sini sudah ada Bu Nuri yang menjawab panggilan hati. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Mengapa Bapak Ibu menjadi guru? Kenapa tidak memilih profesi yang lain? Bu Nia menyatakan bahwa karena memang sudah cita-citanya sejak kecil. Nah, mungkin ini apa yang menginspirasi sehingga guru menjadi cita-citanya sejak kecil ya. Kemudian Bu Eni karena disarankan orang tua yang kebetulan juga seorang guru. Hampir sama dengan saya Bu Eni. Tetapi alhamdulillah seperti Bu Nuri tadi, lama-lama menjadi panggilan hati gitu ya. Kemudian di sini ada Bu Eli Kurniawati, profesi yang tidak bosenin, selalu belajar dan sehingga saya ingin menjadi guru. Kemudian Pak Sugeng cita-cita. Pak Madum kalau tidak jadi guru menurut saya nggak ada yang ngajar. Oh, oke. Oke, kemudian Bu Atin ini ya, terinspirasi dari profesi Bapak sebagai guru. Oke. Kemudian ada Pak Didi, awalnya sebuah keterpaksaan tapi kemudian menjadi sebuah perjuangan. Luar biasa sekali. Kemudian mendorong dari orang tua. Oke Bapak Ibu, dari semua Bu Francisca senang berbagi cerita, Pak Toha. Awalnya tanda tanya, gitu ya. Sekarang jadi profesi. Tentu perubahan itu dari tanda tanya menjadi profesi itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Dan disitulah Bapak Ibu bertumbuh. Dan mengapa alasan Bapak Ibu menjadi guru? Gitu ya. Jika jawaban Bapak Ibu salah satunya ingin membantu siswa bertumbuh, berkembang, membuat mereka bahagia, gitu ya. Dan tentu juga menyebabkan kebahagiaan pada diri kita sebagai seorang guru. Dan saya ucapkan selamat, gitu, karena Anda semuanya sudah memiliki bekal untuk menjadi guru yang sesungguhnya. Ya, menjadi guru yang siap untuk menuntun siswa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada pertanyaan pemantik sedikit terkait dengan budaya positif. Akan saya share dulu Padletnya. Izin saya share Padlet di kolom chat. Baik, Bapak Ibu silakan masuk ke dalam Padletnya. Nah, nanti di link itu Bapak Ibu akan mendapatkan 3 pertanyaan ya, yang akan mengantarkan kita kepada apa budaya positif, keyakinan kelas, dan juga apa tadi yang segitiga restitusi gitu ya, yang ada di judul dari kegiatan kita. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, jika ada siswa atau murid yang melakukan pelanggaran, apakah yang Bapak Ibu lakukan? Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju dengan istilah hukuman yang mendidik? Kemudian adakah cara yang lebih efektif daripada memberikan hukuman agar anak menjadi lebih baik? Silahkan Bapak Ibu klik di bagian edit, kemudian diedit di sini ya. Nah, nanti Bapak Ibu menjawabnya di bagian bawah, kemudian diupdate. Baik, saya berikan waktu kurang lebih 2 menit Bapak Ibu ya. Insya Allah cukup 2 menit atau 3 menit gitu ya setiap pertanyaan.
jika ada murid yang melakukan pelanggaran gitu ya, apakah kita marahi ataukah kita biarkan saja? Jadi Bapak Ibu yang sering dilakukan, silahkan dituliskan. Baik, di sini akan saya coba untuk bacakan. Menegurnya kenapa melakukan pelanggaran. Ini Pak Madum ya. Kemudian tanya dulu SIM dan STNK-nya. Kenapa melakukan itu gitu Pak Madum ya. Ini jawabannya menarik sekali nih. Mungkin Pak Madum bisa mengkonfirmasi Pak Madum. Apa itu SIM dan STKN ya? Oh maaf, STKN-nya. STNK. Oh STNK. Kebalik itu Pak Madum. Oh, kebalik. Iya. Iya. Baik, mungkin bisa dikonfirmasi Pak Madum sambil menunggu dari teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Saya akan coba menjawab. Itu tadi saya jawabannya sambil apa ya? Untuk menyegarkan suasana saja, saya saya memberikan pertanyaan itu. Jadi saya tanya dulu SIM dan STNK-nya, maksudnya latar belakang dia melakukan pelanggaran itu seperti apa gitu. Jadi sehingga dengan saya tahu alasannya, ya maka saya bisa memberikan respon seperti apa saya harus melakukan umpan balik dari pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jangan-jangan dia melakukan itu karena ada motif tertentu, ada paksaan dari temannya, atau ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, sehingga tidak serta-merta kita menjustifikasi pelanggaran itu sebelum tahu alasannya dulu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Madum. Selanjutnya ada Bunia. Jika ada murid yang melakukan pelanggaran, biasanya saya dekati dan saya tanya penyebabnya. Setelah itu baru ambil tindakan berikutnya sesuai dengan keyakinan kelas. Oke, mungkin Bunia di sini sudah menerapkan gitu ya. Mungkin bisa menceritakan Bunia untuk share terkait hal yang sudah dilakukan dengan siswanya di pelanggaran. Silahkan Bunia. Ya, Bu Ulfa, terima kasih kesempatan yang diberikan. Pengalaman saya, Bu Ulfa, sebenarnya bukan siswa saya sendiri, tetapi saya kan mengajar di kelas 4, tetapi kebetulan waktu itu saya melihat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kelas 3. Waktu itu saya ada di ruang guru. Nah, anak tersebut dibawa oleh wali kelasnya ke ruang guru karena melakukan pelanggaran, ada tuduhan bahwa dia mengambil uang dari kelas lain, begitu. Masuk ke ruangan kelas lain ketika kelas lain sedang melakukan olahraga, kemudian ada yang melihat bahwa anak tersebut mengambil uang. Nah, kemudian karena saya melihat kasihan anaknya itu kan sudah apa namanya, terlihat ketakutan, terus mau menangis waktu itu. Mungkin dari cara teman-teman saya yang menanyakan itu ke anak itu yang kurang kurang apa namanya, membuat dia malah takut gitu. Akhirnya saya dekati. Kemudian saya tanya, kenapa kamu kok dibawa guru ke sini? Saya gitu. Itu Bu, saya apa namanya, dituduh mengambil uang. Loh, sampean kelas berapa? Saya kelas 3 sebelah, kan kelas 3-nya ada beberapa, Bu. Terus kenapa kok masuk di kelas ini, di kelas 2 ke adik kelasnya, ada apa di sana? Terus akhirnya setelah ditanya, kita adakan pendekatan saja. Jadi kita tidak menjudge anak itu, oh kamu salah, kamu sudah mencuri, sudah ada saksinya, demikian. Tetapi ya didekati dulu, akhirnya lama-kelamaan dia mau mengaku gitu. Nah, setelah mau mengaku, iya Bu, saya salah. Nah, kalau salah nanti terus bagaimana, itu uangnya kan sudah habis buat beli jajan gitu. Ya nanti diganti katanya gitu. Nah, selain diganti uangnya tadi, terus apa lagi yang kamu lakukan? Saya minta maaf Bu ke wali kelas gitu.
Setelah itu minta maaf ke anaknya juga ya, saya gitu. Iya, besok kira-kira mau diulangi lagi apa enggak? Saya gitu. Enggak Bu, sudah kapok. Nanti kalau diulangi lagi, bisa di ini Bu, orang tua saya silakan dipanggil gitu. Akhirnya ya sudah, karena sudah anaknya sudah menyadari kesalahannya, kemudian saya suruh ya sudah nanti kamu ke wali kelas minta maaf ke ibu ini, saya gitu. Ya gitu aja Bu. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Bu Nia atas sharing-nya gitu ya. Nah, ini selanjutnya mungkin satu lagi, ada Bu Agustina ini ya. Baik, silakan Ibu sampaikan terkait apa yang sudah dituliskan untuk menjawab ketiga pertanyaan ini. Ya, Dulu pernah pada saat, maaf perkenalkan, sebentar. Perkenalkan nama saya Bu Agustina Sofi, cuma saya akan memberikan pengalaman saya kemarin. Pernah anak saya pada saat saya masuk, belum masuk, mungkin agak lama, sekitar 15 menit. Kemudian saya minta dia mengulang materi yang kemarin, tapi dengan cara anak itu jangan dimarahi, tapi dengan ayo coba kamu ulang kembali materi kemarin, bila kamu tadi masuk terlambat, mengulang kembali materi kemarin, kira-kira apa saja yang kamu bisa terima. Dengan itu, tapi anak-anak merespon dengan baik. Jangan sampai kita ikut emosi atau dengan marah-marah. Maka dengan seperti itu, anak seolah-olah merasa, oh iya Bu, maaf, dia bilang saya terlambat, saya nggak akan mengulang kembali. Saya akan coba ya Bu, kalau salah jangan dimarahi. Tidak apa-apa. Yang penting berusaha dulu. Mungkin hanya itu Bu Ulfa yang oke. saya Untuk silakan untuk yang nomor 2 dan 3 juga disampaikan, tidak apa-apa Bu. Dengan apa hukuman yang mendidik, Bu Sofi menyampaikan, Bu Agustina Sofi menyampaikan tidak setuju Ibu ya? ya tidak setuju kalau hukuman dengan cara kekerasan karena akan memberikan efek yang tidak baik ya, karena akan menjadi lebih cenderung emosi dan lebih apa ya, tidak terkontrol. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas berbagi ya, sesi berbaginya terkait dengan bagaimana yang Bapak Ibu lakukan jika ada pelanggaran. Tadi saya lihat rata-rata jawabannya sudah kita melihat dulu apa yang dilakukan siswa gitu ya. Kemudian juga di sini jika melakukan jika murid melakukan pelanggaran apa yang dilakukan? Sudah dengan mengajak mengobrol, tidak marah-marah, tidak menghukum, ya. Dengan hukuman juga disampaikan, ada yang menyampaikan tidak setuju dan lebih efektif jika dilakukan dengan cara yang tidak dengan cara yang menghukum seperti itu tadi disampaikan. Baik Bapak Ibu, saya share kembali untuk materinya. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu sudah mengarah pada budaya positif Bapak Ibu. Tentu kalau kita mengingat kembali bahwa filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah kita menuntun gitu ya, guru itu sebagai fasilitator untuk menuntun kodrat alam anak ya, baik bakat, minat, karakter dan keterampilannya, serta kita sesuaikan dengan kodrat zamannya di mana mereka harus bisa beradaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya. Ini tidak hanya berlaku pada anak-anak tapi juga berlaku pada kita sebagai guru. Karena tentu zaman kita waktu sekolah sangat berbeda dengan keadaan yang anak-anak hadapi sekarang ini. Sehingga untuk menangani permasalahannya pun kita juga harus menyesuaikan dari apa yang disampaikan. Nah, di sini Pak Madum juga menyampaikan ada acara TV yang tidak mendidik gitu ya, yaitu acara dangdut. Soalnya kalau acara mendidik namanya mendidik. Oke, ini Pak Madum ini selalu ada saja gitu ya untuk brainstorming-nya. Tentu Bapak Ibu, kita ini yang disampaikan Pak Madum itu adalah cara kita untuk salah satu gitu ya, memenuhi kebutuhan dasar anak. Terkadang anak memiliki kebutuhan dasar nanti yang akan kita bahas selanjutnya dengan cara menyenangkan. Nah, mungkin dengan stand up comedy gitu ya, kita terkadang mengajak mereka untuk bercanda seperti itu. Tetapi ada kalanya kita juga kembali pada serius pada saat pembelajaran.
Tetapi bukan terus kita menjadi serius terus sehingga anak tegang juga tidak gitu ya. Oleh karena itu kita perlu sekali untuk memahami kodrat alam anak-anak, kodrat zamannya mereka, sesuai situasi yang ada di sekitar mereka seperti apa, baik di media sosial ataupun di dalam lingkungan kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini saya hanya ingin menyampaikan saja, mengingatkan bahwa disampaikan di peran guru gitu ya, sesuai dengan tadi bahwa guru itu sebagai fasilitator, memanusiakan hubungan. Peran kita sebagai mewakili secara efektif dan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, disinilah letak kita, kita bisa menjadi teladan dan bisa membangun gitu ya, mewujudkan, menciptakan budaya positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mengapa disebut dengan budaya positif gitu ya? Karena aktivitas yang diharapkan muncul pada siswa itu bersumber dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh warga sekolah atau yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Dan tentu diharapkan karena bersumbernya dari nilai-nilai kebajikan, budaya yang akan muncul juga memberikan dampak positif bagi siswa baik secara psikologi maupun psikisnya gitu ya. Selanjutnya yang pertama ini secara global akan saya sampaikan terkait dengan teori pilihan, yaitu meluruskan miskonsepsi dari teori kontrol. Disampaikan Bapak Ibu di sana bahwa guru mengontrol murid itu ternyata hanya ilusi. Jadi kalau misalkan ada murid yang menurut pada kita, misalkan silakan duduk, jangan rame atau jangan berkeliaran, dan siswa itu langsung menurut gitu ya. Itu bukan berarti kita bisa mengontrol mereka, tetapi karena mereka ya mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Mereka mematuhi dari apa yang kita sampaikan. Tetapi kita tidak bisa sejatinya gitu ya, kita tidak bisa mengontrol anak-anak itu. Kemudian semua pengawasan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata juga tidak, karena ternyata yang namanya penghargaan itu ada kalanya dia bersifat positif efektif, tapi jika dilakukan secara terus-menerus juga dapat mengurangi dari hal yang positif itu. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga ternyata hanya ilusi Bapak Ibu. Dengan kita mengkritik anak, membuat mereka merasa bersalah, lalu kita berharap karakternya itu nanti akan semakin kuat gitu. Ternyata juga tidak seperti itu. Dan disinilah kita harus menerima gitu ya paradigma baru yang ada di dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Kemudian juga orang dewasa bisa memaksa anak gitu ya. Itu ternyata juga hanya ilusi. Kita sebagai orang dewasa tidak berhak memaksa anak karena anak itu sendirinya adalah suatu individu yang utuh gitu ya. Mereka memiliki kepribadian yang utuh, mereka memiliki hak-haknya mereka yang kita tidak bisa memaksakan itu. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu terkait dengan paradigma baru, stimulus respon tentang dunia. Nah, di sini ada dulu kita berpikirnya realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi ternyata kita harus menerima bahwa sekarang paradigmanya tidak seperti itu. Realitas kebutuhan kita berbeda. Dulu menganggap semua orang lihat yang sama. Sekarang kita harus menerima bahwa semua tiap orang memiliki gambaran berbeda. Begitu juga dengan murid-murid kita. Terus kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama seperti kita. Nah, saat ini kita harus mengubah paradigma kita bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kita pandangan orang tentang sesuatu itu bisa dilihat dari berbagai macam segi, termasuk anak kita. Mereka melakukan sesuatu itu memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kalau dulu kita perilaku langsung dianggap sebagai kesalahan gitu, tapi ternyata perilaku yang mereka lakukan, terlepas itu baik atau buruk, itu memiliki tujuan bagi mereka. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya dulu teorinya begitu, tapi ternyata saat ini tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan teori yang dulu mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain, ternyata juga tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal gitu ya. Kalau kita udah membujuk tadi ya dengan baik, kalau tidak berhasil maka kita paksa gitu, boleh kita paksa. Nah, itu juga tidak tepat Bapak Ibu. Untuk paradigma saat ini yang kita lakukan di anak-anak, itu kita lakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
serta model berpikir yang sudah tidak boleh menang kalah tetapi harus berpikir menang-menang untuk sama-sama mencari solusi terbaik gitu ya, melakukan refleksi terbaik. Selanjutnya Bapak Ibu ada teori disiplin positif. Di sini disiplin yang dulunya kita sering berpikir bahwa disiplin itu membuat ketaatan gitu ya, agar anak taat gitu. Ternyata disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Ya, sehingga disiplin positif itu apa? Di sini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan, ancaman, hukuman. Sehingga disiplin positif memiliki makna bahwa anak-anak memiliki disiplin diri, bertanggung jawab secara sadar dan penuh, serta berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang dimaksudkan itu yang seperti apa? Apa nilai kebajikan universal itu? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Ya, tidak terikat dari suku mana, agama apa, bahasa apa, latar belakang sosial apa, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di P5 gitu ya, ini ada profil pelajar Pancasila, mohon maaf. Ini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Sedangkan pada organisasi lain, mereka memiliki kesepakatan nilai-nilai yang disepakati bersama tersendiri gitu ya. Ada rasa hormat, integritas, dan ini semuanya adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita ya, memahami ini, maka perlu dikenalkan juga ke anak-anak. Mereka bisa melakukan nilai-nilai kebajikan ini, menerapkan disiplin positif tadi, tentu harus mengetahui dari makna kebajikan universal ini. Ya. Kemudian selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang, ya, bahkan kita, guru ataupun murid, melakukan sesuatu itu bisa karena motivasi eksternal atau motivasi internal. Ya, ada dua hal di sini. Apa itu motivasi eksternal? Itu kalau murid gitu, atau seseorang berperilaku, bergerak, melakukan sesuatu, tujuannya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi nanti kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya mendapatkan hukuman ini. Akhirnya ya sudah dah, tak lakukan. Bisa jadi motivasinya seperti itu. Pada saat anak-anak mungkin ya mematuhi, seolah-olah mematuhi kita gitu, bisa kita kontrol. Atau justru karena untuk mendapatkan atau imbalan. Oh, nanti saya akan mendapatkan bintang nih kalau saya nurut gitu ya, atau saya patuh. Saya akan mendapatkan pujian seperti itu. Ini motivasi yang masih bersifat eksternal. Untuk motivasi internal itu anak-anak itu ya termasuk kita juga itu melakukan sesuatu itu karena memang kita tahu apa yang kita inginkan dan kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi tidak lagi bergantung dari orang lain, dari pengakuan orang lain, penghargaan orang lain, atau mungkin takut karena hukuman dari orang lain. Yaitu dari teori motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak beberapa hal gitu ya. Contohnya, jika hukuman itu dikatakan identitas gagal atau bernilai negatif. Kenapa? Karena hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi anak-anak tidak menginginkan itu. Dan juga hukuman itu biasanya berbeda dari kesalahan gitu ya, tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Misalkan tidak mengerjakan PR IPA misalkan, tetapi hukumannya lari mengelilingi lapangan. Nah, itu tidak nyaman gitu ya. Bahkan tidak nyamannya dalam jangka waktu yang lama. Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Anak akan tersakiti gitu ya. Kemudian juga di sana anak akan membenci peraturan itu. Seperti itu. Ini adalah identitas gagal dari suatu hukuman.
Tetapi berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu kesepakatan yang dibuat gitu ya. Jika kamu tidak melakukan PR ini, maka apa yang kamu lakukan? Gitu. Maka ada kesepakatan. Dan ini memang membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka yang pendek. Ya, kemudian anak juga membutuhkan penguatan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi ada nilai positifnya, yaitu anak-anak mulai mengetahui apa peraturannya, gitu. Mampukah kamu melakukannya? Dan anak-anak mulai menghargai dari yang namanya suatu peraturan. Tentu di sini juga tetap membutuhkan monitoring gitu ya, membutuhkan pengawasan. Nah, untuk restitusi, Bapak Ibu, di sini ada teori yang restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah pilihan. Dan biasanya kegiatan restitusi itu sudah sesuai dengan bentuk, misalkan contoh ya, bentuk pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh anak, related seperti itu. Jadi misalkan kalau dia terlambat pelajaran olahraga, maka hukumannya adalah melakukan pemanasan dengan lari kecil, seperti itu. Dan ini menguatkan karakter anak. Dia juga mendapatkan penguatan, anak juga belajar memiliki tanggung jawab, fokusnya adalah pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Di sini pun restitusi sudah mengandung unsur dari ada nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini, sehingga anak-anak terbiasa juga untuk melakukan refleksi. Di sini menghormati orang lain dan menghormati dirinya sendiri. Dan tentu ini disiplin yang bentuknya positif itu yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah praktik keyakinan kelas. Ya, di judul kegiatan kita hari ini adalah salah satunya praktik keyakinan kelas. Bapak Ibu, pada saat kita membuat keyakinan kelas, secara umum ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita berdiskusi terkait peraturan atau kesepakatan kelas. Dan ini berasal dari anak-anak. Jadi anak-anak bisa menyampaikan apa yang membuat kalian nyaman saat melakukan pembelajaran. Mereka akan menuliskan nyaman terkait situasinya, nyaman terkait sarananya, gitu ya, nyaman terkait keadaan, seperti itu. Lalu yang kedua, kita menyusun peraturan tadi, kesepakatan kelas tadi, kita kategorikan gitu ya, ini masuk pada keyakinan yang mana, nilai-nilai kebajikan yang mana. Karena bisa jadi ada beberapa hal gitu ya di kesepakatan kelas itu ternyata mengarah pada satu nilai-nilai keyakinan, ya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini tadi. Misalkan menghargai, menghormati gitu ya. Jadi bisa jadi kesepakatan kelas berbunyinya kalau ada yang berbicara didengarkan, misalkan itu. Kemudian diam saat diberi mendapatkan informasi atau saat guru menerangkan. Kemudian ada beberapa poin bisa menjadi satu bentuk keyakinan yang kita sepakati. Dan ini Bapak Ibu perlu kita kenalkan ke anak-anak. Karena ternyata pada saat melakukan praktek ini, dari pengalaman saya mungkin ya, nanti Bapak Ibu bisa sharing juga, anak-anak belum bisa menyebutkan gitu ya. Ini tuh masuk pada nilai-nilai kebajikan universal yang mana. Termasuk menghormati, atau termasuk jujur, ataukah termasuk misalkan menghargai, kemudian ada juga yang lain dalam artian mereka nilai universal, kebajikan universal itu yang apa saja, itu perlu kita sampaikan ke anak-anak di awal, perlu kita kenalkan sehingga mereka bisa mengenali dan mereka bisa meyakini dengan mantap seperti itu. Selanjutnya setelah kita dapatkan nilai keyakinan kelas, maka kita menempelkan nilai keyakinan kelas itu di kelas ya, di kelas masing-masing. Tetapi Bapak Ibu, saya memiliki salah satu trik gitu ya. Ternyata kalau hanya ditempel di kelas, anak-anak membacanya hanya di kelas sambil lalu. Jadi saya sering mengajak anak-anak untuk menuliskannya di sampul halaman depan. Sehingga mereka akan selalu melihat, mereka akan selalu membaca. Dan insya Allah dengan sering melihat, saya saling menghormati dengan teman. Saya bersikap sopan, santun, ramah gitu ya. Saya meyakini, saya cinta pada kebersihan, saya percaya diri, tanggung jawab. Itu ternyata juga membuat mereka terafirmasi. Dan kalau mereka mau melanggar,
karena sudah sering membaca, mereka selalu ingat, mereka meyakini, mereka akan malu Bapak Ibu kalau melakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas gitu ya. Itu yang saya lakukan kemarin. Ini secara apa itu secara umum terkait dengan pembentukan keyakinan kelas, tapi intinya pada di depan. Jadi kalimat-kalimat yang mungkin muncul yang dituliskan anak pada saat membuat kesepakatan kelas yang berbentuk negatif, mungkin jangan berlarian, itu bisa diubah menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya seperti yang di halaman sebelumnya yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, di budaya positif ini ada yang namanya teori terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Apa toh kebutuhan dasar kita gitu ya. Jadi ternyata kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis maupun psikologis. Ya, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kalau mungkin bahasa anak-anak sekarang itu sehat, apa itu fisik dan mentalnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia ini apa gitu? Kenapa kita sebagai guru itu perlu mengetahui ini? Ya, ini menurut William Glasser ada 5 ya kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini meliputi kesehatan, rumah, makan, gitu ya, kebutuhan biologis. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya apa? Siswa itu memiliki keinginan gitu ya. Mereka butuh gitu ya untuk diakui kompetensinya, diakui keterampilannya, diakui prestasinya. Mereka butuh untuk didengarkan dan memiliki rasa harga diri, seperti itu. Yang ketiga, anak-anak itu termasuk kita juga gitu ya. Kita memiliki kebutuhan dasar yaitu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Apa maksudnya? Keinginan untuk selalu terhubung dengan orang lain gitu ya. Selalu untuk bisa diterima, diakui, baik itu oleh teman, keluarga, pasangan hidup kita, teman kerja, bahkan terkait dengan mungkin kita memiliki binatang peliharaan gitu ya, dan kelompok di mana kita tergabung. Di sana kita bisa memberikan kasih sayang, saling menyayangi, dan juga saling memberikan rasa diterima. Selanjutnya adalah kesenangan Bapak Ibu. Di sini anak-anak kita sendiri gitu ya, kita juga butuh untuk mendapatkan kesenangan, bermain, tertawa, bahagia, gembira gitu. Nah, di sini juga terkadang mungkin Bapak Ibu kalau di kelas mungkin ya saya mendapati gitu ada anak yang usil nih gitu sama temannya, jawil-jawil gitu. Lalu yang satunya ngambek gitu ya, cemberut gitu. Pada saat ditanya gitu ya, kenapa melakukan itu? Ya suka aja gitu. Itu bisa kita perdalam lagi kalimatnya gitu ya, kita gali lagi, ternyata mereka memang bisa jadi mereka ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Salah satunya mungkin kebutuhan kesenangan itu. Sehingga mereka mencarinya dengan cara yang ya sekreatifnya mereka mungkin Bapak Ibu ya. Dengan cara yang mungkin tidak tepat gitu. Jadi akhirnya ini gitu ya, kalau kita mengetahui kebutuhan ini, kita akan mengetahui alasan-alasan tadi pada saat anak melakukan pelanggaran, kita kan butuh nih, apa latar belakang mereka gitu ya. Ini kebutuhan-kebutuhan ini yang menjadi dasar dari mereka melakukan sesuatu. Selanjutnya yang kelima adalah kebebasan. Nah, di sini anak-anak juga butuh untuk memiliki pilihan, butuh untuk mandiri gitu ya, memiliki otonomi sendiri gitu ya. Juga menentukan arah hidupnya dia gitu. Nah, ini bisa kita menjadikan salah satu pegangan gitu Bapak Ibu. Pada saat anak melakukan sesuatu, mereka kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Kalau kita bisa mengidentifikasinya dan bisa memenuhinya, maka itu akan sangat membantu sekali dari kegiatan restitusi kita dan terciptanya budaya positif. Selanjutnya, nah ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa guru gitu ya, di dalam berinteraksi dengan siswa itu terkadang gitu ya, kita akan mengambil salah satu dari posisi kontrol ini gitu ya. Ada yang namanya penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Apa maksudnya dari posisi-posisi ini? Nah, di sini Bapak Ibu, untuk posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, kalau kita kaitkan dengan teori yang sebelumnya,
yaitu ini termasuk dalam perilaku kontrol yang negatif, gitu ya. Pemberian identitas pada anak itu gagal, ya katakan seperti itu, dan motivasinya adalah eksternal. Cirinya, gitu ya, cirinya kita harus tahu posisi kita ini sekarang ini, misalkan pada saat menghadapi kita sebagai yang mana ya, karena ada ciri-cirinya. Cirinya baik dari nada, dari bahasa tubuh itu akan sangat terlihat. Misalkan di sini ya, contohnya guru berbuat gitu. Kalau guru berbuat sebagai penghukum maka sikapnya akan menunjuk-nunjuk gitu ya. Kemudian menghardik. Kalau berkata gitu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan gitu ya. Dengan cara apa? Seperti mengancam seperti itu. Sedangkan kalau membuat orang merasa bersalah, di sini nadanya halus Bapak Ibu, halus gitu ya. Kenapa kamu begitu? Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Jadi membuat anak itu semakin merasa bersalah. Ya. Tapi bisa penyampaiannya dengan cara yang halus gitu. Nah, sedangkan kalau untuk teman gitu ya, posisi sebagai teman, di sini sudah masuk pada perilaku kontrol positif, ya teman dan pemantau itu. Kalau sebagai teman kita membuatkan alasan-alasan untuk murid gitu ya. Kita mengajak mereka untuk berpikir tetapi masih dalam level yang sebagai teman gitu. Contohnya kalau berkata lakukan untuk Bapak Ibu ya gitu. Kalau ya sudah nanti Bapak Ibu yang bantu bereskan seperti itu. Masih ada rasa membuat anak ketergantungan dengan kita. Kemudian untuk pemantau di sini nadanya itu datar Bapak Ibu, formal gitu ya. Tidak ada mendekat ke anak. Jadi kita aturannya apa? Konsekuensinya apa? Apa yang telah kamu lakukan gitu ya. Jadi sesuai dengan ukuran hitungan dari aturan-aturan yang sudah ada gitu ya. Menyesuaikan, dan di sini ini yang membuat anak-anak itu kalau saya diawasi saya akan melakukan. Tapi kalau saya nggak diawasi ya beda cerita. Bisa jadi masih memiliki dampak hasil yang seperti itu gitu ya. Anak-anak menyesuaikan bila diawasi. Tapi kalau yang menghukum tadi, hasilnya bisa jadi dia memberontak, malah sengaja mendendam, menyalahkan orang lain gitu. Nah, yang motivasi intrinsik inilah yang kita harapkan Bapak Ibu, yaitu kontrol diri sebagai seorang manajer. Di sini posisinya seperti apa? Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan murid, yang mengajak mereka untuk berpikir, yang mengajak mereka untuk merefleksikan dirinya. Contohnya, apa yang kamu yakini? Apa kalau kamu meyakininya, maka kamu akan memperbaikinya. Terus kemudian juga kapan kamu melakukan itu. Jadi di sini pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka untuk memberdayakan cara berpikirnya. Dan dia hasilnya nanti bisa untuk menguatkan watak atau karakter. Nah, di sini ada murid berkata gitu Bapak Ibu ya, kalau yang dihukum tadi, saya tidak peduli gitu. Tapi kalau yang dibuat rasa bersalah, dia akan selalu dihantui rasa bersalah. Jadi hanya selalu, maafkan saya Bu, maaf Bu, seperti itu. Kemudian kalau yang sebagai teman, dia akan berpikir Bapak Ibu sebagai temannya. Jadi dampaknya pada murid gitu ya, dia akan tergantung, tidak mandiri gitu. Nah, untuk yang pemantau tadi, saya akan mendapatkan berapa bintang ya kalau melakukan ini. Jadi mereka akan menitik beratkan dampaknya pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau hukuman. Gitu. Nah, kalau untuk yang posisi manajer, murid akan bagaimana cara saya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara seperti ini. Mereka sudah diajak untuk berpikir secara sadar dan mengevaluasi dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini dampaknya tentu kalau kita bisa melakukan secara manajer, maka anak akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif juga Bapak Ibu di dalam dunia yang berkualitas kita ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini ada sedikit gambaran Bapak Ibu ya. Sebagai posisi yang pertama. Kalau tadi kan mungkin tulisan cerita dari saya mungkin kurang greget gitu ya. Nah, ini kita saksikan posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari penghukum. Jadi dari nadanya, dari cara bicaranya, terus kemudian juga pemberian hukuman yang dilakukan itu tidak relevan dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, oke. Selanjutnya contoh pembuat orang merasa bersalah, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, dari posisi kontrol ini, Bapak Ibu sudah bisa merasakan sense-nya ya, rasanya berbeda. Gitu ya. Jadi kalau untuk rasa bersalah, mungkin kalimat yang disampaikan itu lebih lebih halus, lebih lembut gitu. Tetapi memberikan penekanan pada anak. Gitu. Jadi seolah-olah alasan dari ibu gurunya jantungan itu karena Narennya terlambat sekolah gitu, karena dimarahi bapak ibu kepala sekolah. Nah, itu bisa membuat anak semakin untuk merasa rendah diri, semakin merasa bersalah bapak ibu ya. Nah, ini kalau contoh di posisi kontrol ini. Mungkin kita juga bisa sama-sama untuk merefleksi diri bapak ibu ya. Saya mungkin pernah seperti itu gitu ya, dan sudah saatnya kita untuk sama-sama bertobat gitu ya. Saya sendiri pernah gitu ya. Jadi sekarang saatnya kita untuk dengan paradigma baru, dengan menyesuaikan dengan kodrat zaman pada anak-anak, kita mencoba untuk memberikan posisi kontrol yang terbaik. Gitu ya. Maaf, nah ini sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Nah, ini Bapak Ibu yang berada di posisi teman gitu ya. Jadi itu Pak Wawan Naren, oh Naren gitu ya. Dan ya di posisi teman ini Bapak Ibu sangat berbeda ya rasa yang dirasakan siswa. Tetapi ternyata ini juga sudah mendekati perilaku yang positif, tetapi belum berdampak positif banget gitu ya, positif sekali untuk siswa karena membuat mereka bergantung pada kita gitu ya. Kemudian oke, ini posisi pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang kita rasakan juga sangat berbeda dengan posisi teman. Nah, kalau tadi Bu Eli Kurniawati menyampaikan kalau kita posisi teman itu kayak semacam sok pahlawan bagi anak gitu ya. Nah, juga menjadikan anak-anak semakin tergantung merasa Bapak Ibu guru kan teman saya gitu, bisa seperti itu. Tapi pada saat pemantau di sini tidak gitu ya. Pada saat posisi pemantau ini Bapak Ibunya sudah kaku gitu ya, formal hubungannya dengan anak itu formal. Jadi aturannya begini, harus begini, maka kamu harus seperti ini. Ini posisi pemantau. Tetapi ini juga memiliki dampak yang positif, tetapi memang belum bisa untuk menguatkan karakter dari anak untuk disiplin positif tadi Bapak Ibu. Selanjutnya ini dia posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, di posisi manajer ini Bapak Ibu, siswa sudah diajak untuk memberdayakan dirinya, berefleksi diri, dan juga mencari solusi dari permasalahan yang ada. Gitu ya. Dan di sini
guru sebagai manajer di sini bisa memfasilitasi tetap kita ada kedekatan dengan anak, tetapi juga tidak membuat anak bergantung pada diri kita. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk pada segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi apa itu tadi ya? Restitusi itu apa? Nah, tadi kalau restitusi itu adalah suatu pilihan gitu ya. Di sini restitusi menurut Gosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid itu diberikan, diajak gitu ya, untuk membuat kondisi yang mana dia bisa menciptakan dan memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga jika mereka kembali ke kelompoknya, itu mereka akan memiliki karakter yang lebih kuat. Ya. Kemudian juga Gosen di 1996 menyampaikan restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin jadi seperti apa, seperti itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di dalam menangani suatu permasalahan, gitu ya, di sini ada suatu segitiga restitusi yang mana pada tahap-tahapannya itu harus dilakukan secara urut dan runtut. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita Bapak Ibu harus menstabilkan dulu identitasnya. Kita harus mungkin kalau tadi dikatakan kita mengetahui dulu nih latar belakangnya apa gitu ya. Dan kita menstabilkan dulu, kita netralkan dulu, kita berempati dulu. Jadi bisa dengan kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Mungkin Bu Ulfa juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi apa yang kita lakukan kalau kita melakukan kesalahan, tentu kita harus melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Kita stabilkan dulu sehingga murid ini merasa, oh ya saya dihargai, oh ya saya diberikan empati terkait dengan hal yang dilakukan. Karena ingat bahwa segala perilaku anak itu memiliki tujuan. Dan kita harus tahu dulu tujuan mereka itu mungkin karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi. Selanjutnya yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, di sini baru kita tanya nih latar belakangnya apa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tentunya dengan cara yang positif seperti itu. Lalu Bapak Ibu yang ketiga pada segitiga restitusi itu adalah kita menanyakan keyakinan. Nah disinilah urgensinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak ada keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya, pada saat kita menanyakan keyakinan gitu ya, apalagi mungkin anak-anak belum mengenal apa itu saja nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, ini akan membuat kita tertahan di tahap ini. Untuk membuat anak bisa menyadari kesalahannya, untuk bisa menguatkan karakternya, untuk bisa kita mengajak mereka untuk memikirkan kita ini ingin menjadi orang yang seperti apa. Tentu kan mereka ingin menjadi orang yang lebih baik gitu ya, menjadi orang yang tanggung jawab, menjadi orang yang mandiri, yang dihargai, yang dihormati seperti itu. Nah, di segitiga restitusi ini kita harus melakukannya secara berurut dan tentu kita harus mengecek dulu gitu ya. Aset-aset apa nih yang sudah kita miliki. Kalau kita ingin melakukan segitiga restitusi, maka keyakinan kelas itu harus sudah terbentuk. Kita juga memahami bahwa setiap tindakan itu memiliki alasan, sehingga pada saat kita menstabilkan identitas itu, kita bisa benar-benar membersamai siswa, melihat ya, tidak menjudge, tidak menghakimi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ini ada contoh praktik segitiga restitusi. Nah, untuk Bapak Ibu yang teman-teman CGP yang hebat gitu ya, yang sekarang ini sedang melakukan kegiatan untuk DEPON, demonstrasi kontekstualnya, ini adalah salah satu contoh dari praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh salah satu CGP yang ada di kelas saya di angkatan 5, Bapak Ibu. Ini saya tampilkan terlebih dahulu. Sebentar. Oke, mungkin kita bisa membaca dulu Bapak Ibu ya. Jadi kasus pertama, siswa saya sebut saja namanya Andi tidak mengumpulkan beberapa tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Dia mengaku lupa dan
hingga saat ini belum mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Akibatnya, dia tertinggal dari teman-temannya yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran lanjutan. Nah, di sini kasus ini fiktif sesuai dengan skenario yang nanti Bapak Ibu buat di demonstrasi kontekstual bagi teman-teman CGP, dan siswa hanya menjadi pemeran skenario. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Andi, kita bertemu di ruangan ini untuk membicarakan yang tadi saya sampaikan di kelas ya. Andi, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, Pak. Saya juga pernah melakukannya. Karena kita pada dasarnya adalah makhluk yang tidak sempurna. Ya. Tetapi tentu kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Ya, Pak. Setuju begitu? Setuju, Pak. Baik. Nah, sekarang saya ingin tahu mengapa Andi kok belum mengumpulkan beberapa tugas bahasa Indonesia. Maaf, Pak. Saya di rumah lebih sering bermain game sehingga saya lupa untuk belajar. Oh, berarti hobi kamu main game. Benar, Pak. Andi, main hobi itu bagus ya, bahkan bisa untuk refreshing diri. Setiap orang pasti punya hobi. Saya juga punya hobi ya. Tetapi kalau kita terlalu banyak menggunakan waktu untuk hobi, pasti ada dampak buruknya. Ya, Pak. Saya jadi sering mengabaikan nasihat orang tua saya untuk belajar karena lebih sering bermain game. Nah, itu kan Andi sudah tahu ya dampak buruknya. Ya, Pak. Saya sekarang menyesal karena tidak bisa membagi waktu dengan baik. Padahal Andi, tentu Andi juga masih ingat ya bagaimana kesepakatan kelas kita tentang pengumpulan tugas. Iya, Pak. Tugas sebaiknya dikumpulkan tepat waktu. Betul sekali, saya setuju. Karena kita juga sudah sepakat ya bahwa kalau tidak tepat waktu, maka kita tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Lalu kira-kira apa yang akan Andi lakukan? Saya harus mengumpulkan dan mengerjakannya segera mungkin agar saya bisa mengikuti pembelajaran di tahapan berikutnya. Andi, kira-kira temanmu siapa yang kamu anggap bisa untuk membantu kamu menyelesaikan tugas-tugas ini? Saya akan bertanya kepada Anita karena saya dengar akhir-akhir ini dia mendapat nilai yang cukup bagus. Baik, saya setuju. Nanti saya akan bantu untuk menghubungi Anita supaya bersedia ya membantu Andi. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Lalu kira-kira kapan tugasmu ini bisa dikumpulkan, Nak? Saya akan mengumpulkan tugas saya paling lambat dalam 1 minggu ini. Bismillah ya, insya Allah semoga semuanya lancar, sehingga Andi bisa mengikuti tahapan berikutnya, seperti teman-teman yang lain ya. Terima kasih Pak Masidi. Sama-sama. Oke, ini untuk kasus yang kedua Bapak Ibu. Anton menjiplak teks dari internet dan menjadikannya sebagai tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teks laporan hasil observasi, padahal waktu mengerjakan tugas ini cukup lama, yaitu 1 minggu. Guru juga telah mengingatkan bahwa tugas harus karya sendiri berdasarkan kegiatan observasi yang dilakukan sendiri. Maka bentuk praktik sekitarnya sebagai berikut. Anton, saya sudah memeriksa tugas kamu ini, dan ternyata ada beberapa kata dan susunan kalimat itu yang saya lihat kok sama persis ya dengan sumber yang saya temukan di internet. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya memang mengkopas kata-kata dari internet. Oh, begitu. Nah, itu hal yang sering dilakukan orang ya, memang untuk cara cepat menulis kopas dari internet ya. Namun, kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak bijak. Begitu ya, Pak? Iya, memang untuk awal-awal menulis, ya kadang-kadang kita memang mencari inspirasi dari internet. Namun kalau sudah lama-lama berlatih menulis, pasti ya bisa menulis dengan kemampuan sendiri. Baik, Pak. Memangnya mengapa Anton sampai kopas materi dari internet untuk tugas ini? Mohon maaf, Pak. Saya baru mengerjakan tugas ini tadi pagi. Makanya saya terburu-buru. Oh, jadi karena ingin tepat waktu. Baik, saya menghargai usaha Anton untuk mengumpulkan tugas ini tepat waktu. Namun saya akan lebih menghargai lagi kalau tugas ini adalah karya sendiri, ya Nak? Iya, Pak. Saya seharusnya sudah tahu jika saya mengerjakan tugas ini dalam beberapa hari yang lalu, saya akan mengerjakan tugas ini dengan kerjaan saya sendiri. Nah, berarti sekarang Anton sudah tahu ya apa yang seharusnya dilakukan. Iya, Pak. Saya harus berusaha memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Anton pasti sudah tahu ya bahwa kita punya kesepakatan kelas tentang orisinalitas tugas. Ya Pak, saya sudah tahu. Kita boleh
mengutip dari beberapa sumber, tetapi kita tidak boleh menjiplak seluruh bagian tulisannya dan mengakui sebagai karya kita. Betul sekali. Nah, sekarang bagaimana dengan tugas yang sudah Anton kumpulkan ini? Saya mau menggantinya dengan karya saya sendiri. Oh iya, betul. Setuju ya. Nah, kira-kira siapa anak temanmu yang bisa membantumu nanti untuk menyelesaikan tugas ini dalam versi yang baru? Saya belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Ya, kalau begitu nanti coba saya hubungi ya. Dewi ya. Dewi kemarin itu menggunakan kutipan dengan benar. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Anton. Kira-kira kapan ini tugas yang baru ini bisa saya terima? Saya usahakan paling lambat dalam 1 minggu ini, Pak. Berarti kamu akan belajar untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Anton. Semoga lancar semuanya ya. Amin. Terima kasih, Pak Mas Yudi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penyelesaian ini, saya menjadi tidak tertekan dan lebih enjoy, sehingga membuat motivasi dalam diri saya untuk berubah menjadi lebih baik, tanpa adanya paksaan dari Bapak atau Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi contoh praktik segitiga restitusi gitu ya. Dan memang Bapak Ibu yang ditampilkan di sini gitu ya, ini adalah skenario ya, tetapi di dalam kenyataannya nanti di dalam lapangan gitu ya, menghadapi masalah kita juga bisa mengambil contoh gitu ya. Jadi pertanyaan apa yang digunakan, bagaimana cara kita untuk apa ya, nada kita gitu ya, cara bersikap kita itu kita sesuaikan dengan keadaan yang akan kita lakukan nanti dengan anak-anak. Jadi mungkin ini kalau saya membaca di chat gitu ya Bu Ari, siswa yang ditampilkan jujur-jujur ya Bu jawabannya. Ya Ibu, ini skenario Ibu. Jadi kalau yang saya tampilkan ini skenario praktik segitiga restitusi. Ini ada kasus 1 gitu ya contohnya. Jadi ada dialog, menstabilkan identitas seperti apa, kemudian validasinya dialognya seperti apa, kemudian menanyakan keyakinan itu dialognya seperti apa, seperti itu. Nah, lalu Bu Ari di sini juga menyampaikan, saya tanggapi langsung ya, bagaimana jika siswa menjawab tidak jujur banyak alasan yang dibuat-buat. Maka di tahapan untuk menstabilkan identitas dan juga validasi tindakan yang salah, ini yang harus kita perkuat Bu Ari. Jadi kita kan tahu nih kira-kira siswa menjawab jujur atau tidak. Kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, yang memancing mereka, kita pantik mereka, kita berdayakan mereka, sampai mereka nanti mau untuk menyampaikan apa alasan sebenarnya dari melakukan tindakan yang tidak sesuai tadi, misalkan gitu. Tetapi di sini juga bagaimana jika gitu ya, Bu Ari bertanya lagi, bagaimana jika saat ditanya dalam validasi tindakan tidak menjawab sama sekali. Jadi siswanya hanya diam. Nah, kalau siswa hanya diam, kita bisa kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar yang harus kita ingat, bahwa setiap perilaku gitu ya, di paradigma baru itu setiap perilaku memiliki tujuan. Dia diam pun gitu, siswa ini diam pun dia memiliki tujuan. Nah, disitulah kita harus mencari cara gitu ya, kita menstabilkan identitas, kita mencoba untuk memberikan empati, kita identifikasi kebutuhan apa yang dia tidak dapatkan gitu, yang kurang apa itu, dan apa yang dia masih kurang, sehingga untuk mengutarakan saja siswa ini tidak mampu atau tidak mau seperti itu. Dan tentu Bapak Ibu, kita melakukan segitiga restitusi itu tidak semulus dari skenario tadi ya Bapak Ibu ya. Bahkan kita harus beberapa kali mungkin ya menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan. Nah, seperti itu. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tentu kita harus selalu untuk tergerak gitu ya, dengan apapun perubahan yang ada, bergerak untuk melakukan action yang ada dan menggerakkan dari komunitas kita. Sebelum saya akhiri, mungkin di sini saya bisa, maaf ya bentar. Bisa share screen dulu. Sebelum saya buka untuk saya kembalikan pada Bu Alifah, mungkin di sini ada sedikit ice breaking Bu, gitu ya, tebak-tebakan sebentar dengan Bapak Ibu, gitu ya, biar tidak
mungkin dari tadi mendengarkan apa yang saya sampaikan semoga tidak seperti dongeng Bapak Ibu ya. Ada banyak hal yang bisa diambil bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Oke, ini judulnya adalah tebak gambar. Oke. Ada yang bisa mencoba tebak hewan apakah gambar di samping? Jerapah. Oke. Kepala jerapah. Kepala jerapah. Penyu. Ada lagi? Hah? Penyu, Bu. Penyu dari mana Pak penyunya? Dari kacamata Pak Magdum. Oke. Ini selalu berpikirnya kreatif gitu. Out of the box gitu ya. Oke. Ini adalah gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan kita kupas gitu ya. Apa makna dari game ini gitu. Nah, kalau ini Bapak Ibu, apakah gambar hewan di samping ini? Yang bisa menebak? Kambing, Bu. Bebek. Kambing. Bebek. Bu. Piglet. Oke. Kita lihat ya. Bitik Bapak. Gabungan babi dan bitik. Kawin silang ini, Bu ya. Kami di Silangnya sangat modern sekali gitu ya. Beda apa? Beda kelas. Oke, selanjutnya. Kucing. Oh, kucing. Wah, keren. Kucing ya. Ada lagi? Harimau. Oke, kita lihat ya, kucing apa harimau? Ternyata anjing gitu ya. Anjingnya pakai punya harimau. Anjingnya ikut karnaval ini. Anjing. Oke, kalau ini apa Bapak Ibu? Apa Dek? Kalau ini Dek? Bu Hari Mas Mudo. Panda. Oh, Panda ya. Oh, pinguinda ini. Pinguinda. Pak Mahdum ini kayaknya penggemar binatang Pak Mahdum ini. Tebakannya betul terus ya. Oke. Kalau ini apa? Ayo, siapa yang bisa tebak? Gajah. Gajah, iya betul gajah. Kupu-kupu. Oke. Kita lihat ya. Oke. Namanya gapu ini. Iya. Gapu. Gajah kupu. Oh iya. Persilangan baru ya. Oke. Kalau ini satu lagi apa ini? Zebra. Ada yang punya tebakan lain? Gajah. Nah, gajahnya pakai tato zebra. Gabra. Terakhir kalau ini apa? Ayam. Oke, kita ikan ayam. Ikan ayam. Ayam. Oh ini ada tambahan ini ya. Itu sulit. Itulah mengapa kebanyakan orang bisa di. Oke. Baik Bapak Ibu, dari apa yang ice breaking ini gitu ya. Apa yang Bapak Ibu bisa ambil dan kaitkan dengan sekitar institusi mungkin? Atau budaya positif tadi? Jangan buru-buru ambil kesimpulan gitu ya Bu kayaknya. Betul. Jangan percaya pada apa yang kamu lihat. Betul. Makanya kita perlu untuk menstabilkan tadi ya identitas, kita validasi dulu latar belakangnya ini kita kacamatanya tadi ini harimau gitu ya, ternyata anjing yang pakai tatonya harimau. Jadi kita bisa harus melihat gitu ya dengan baik. Baik, mungkin cukup itu dari apa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Farika, mohon maaf ini kira Bu Farika. Monggo jenengan tutup boten apa. Ini waktunya tinggal 10 menitan ya. Saya nggak bisa kontrol suara karena kiranya terlalu keras, Bu. Oke, baik. Oke. Saya himbau sini. Baik. Bapak Ibu, ini kita sudah masuk pada penghujung kegiatan kita karena moderator kita sedang situasinya tidak memungkinkan untuk open mic.
sebelum saya tutup, mungkin ada satu saja pertanyaan. Kalau misalkan memang ada yang ingin bertanya, baik, ada Bu Nuri. Silahkan Bu Nuri. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Ulfa. Pertanyaan yang akan saya ajukan ini mengenai tentang kalau hukuman tadi kan menurut Bu Ulfa kan sesuatu yang menyakitkan dalam jangka panjang. Sedangkan konsekuensi ini adalah kesepakatan yang dibuat dalam jangka waktu yang pendek. Bagaimana cara kita memonitor atau mengadakan suatu pengawasan terhadap konsekuensi yang telah kita buat terhadap murid, Bu Ulfa. Mungkin ada contoh konkretnya, Bu Ulfa, atau semacam buku atau apa? Mohon penjelasannya, Bu Ulfa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuri atas pertanyaannya. Dan mungkin ada yang saya ralat Bu Nuri ya. Ini bukan dari saya gitu ya, tetapi ini adalah dari teori yang dikembangkan gitu ya oleh pakar pendidikan terkait dengan identitas hukuman dan konsekuensi gitu Ibu ya. Jadi saya tadi menyampaikan gitu ya. Nah, tadi memang hukuman dikatakan menyakitkan gitu ya, karena sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, tadi Bu Nuri, saya ulang kembali, tadi menanyakannya adalah jika hukuman, mohon maaf tadi, sebentar. Oh, konsekuensi ya Bu Nuri ya? Yang ditanyakan konsekuensi, Ya, mengecek konsekuensi. Monitoring konsekuensi, Bu Ulfa. Baik. Kalau dari saya sendiri Bu Nuri, kita melihat apa bentuk pelanggarannya seperti itu. Karena kalau konsekuensi itu anak kan sudah melakukannya sesuai dengan kesepakatan. Dan memang di sini perlu monitoring. Karena apa? Karena anak menghormati peraturannya gitu ya, membantu mereka mentaati peraturan. Tetapi bisa jadi ya, suatu saat anak melakukan hal itu lagi. Berbeda dengan restitusi yang mereka melakukannya dengan sadar. Oleh karena itu, kalau untuk monitoring kita melihat dulu ini skalanya apakah di kelas gitu ya ataukah di sekolah. Kalau di kelas Bu Nuri biasanya gitu ya, kalau pengalaman saya sendiri setiap hari Jumat kita kan ada acara Jumat bersih ya Bu Nuri ya. Dan di sana itu kita ada waktu dari Jumat bersih itu akan saya ambil waktu 10 sampai 15 menit untuk kita mengadakan semacam apa ya, duduk bersama dengan anak-anak, sharing bersama. Nah, di situ nanti kita akan membahas perkembangan gitu ya. Mungkin kalau ada pelanggaran yang dilakukan, bagaimana perkembangan anak-anak, mereka melakukan apa kegiatan apa itu peraturan kelas itu apakah ada yang dilanggar. Kalau misalkan sudah baik semua maka kita akan berikan apresiasi kepada mereka seperti itu. Jadi memang harus kita lakukan ada monitoringnya secara berkala. Mungkin boleh kalau Bu Nuri merasa efektif agar tidak lupa gitu ya dengan catatan. Pada saat melakukan refleksi bersama itu saya juga ada buku catatan Bu Nuri. Tetapi isinya bukan hanya konsekuensi saja, tapi memang semua dari ide anak-anak, permasalahan yang ada, penanganannya seperti itu. Itu mungkin dari saya Bu Nuri. Bagaimana Bu Nuri? Terima kasih Bu Ulfa. Baik. Sedikit ngomong penasaran saya, mengobati penasaran saya. Semoga bisa membantu memberikan pencerahan ya Bu Nuri ya. Nah, insya Allah nanti di dalam penerapan dari segitiga restitusi dan budaya positif ini kita nanti akan semakin peka gitu. Apa yang kita lakukan? Berapa lama? Mungkin kalau 1 minggu terlalu lama bisa dibuat 2 minggu 2 kali. Kita sesuaikan dengan mungkin kan tingkat TK dengan tingkat SD, SMP kan berbeda seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mengingat ini waktunya sudah mendekati dari kurang 5 menit lagi ya, maka kita masuk pada sesi penutup. Saya mohon salah satu dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan refleksinya dari apa yang didapatkan, perasaannya bagaimana gitu ya. Kemudian ada hal baru apa yang bisa diambil. Silahkan, ada yang mau raise hand?
Baik, terima kasih Bu Eli Kurniawati. Silahkan Ibu. Masih mute ya? Masih mute Bu Eli. Atau mungkin tidak usah memakai apa itu speakernya langsung gitu. Tidak usah pakai headset maksud saya. Oke. Baik Bu Eli, mungkin karena ada gangguan ya, mungkin bisa ditulis di kolom chat apa yang menjadi refleksi. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksinya sebelum kita akhiri. Baik Pak Mahdum, silahkan Pak Mahdum. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ulfa, luar biasa sekali pembelajaran pada sore hari ini. Dari pembelajaran selama kurang lebih sejam ini saya mendapatkan sesuatu yang baru ya, terutama terkait dengan 5 posisi kontrol guru ketika menghadapi muridnya melakukan katakanlah pelanggaran atau melakukan sesuatu yang dianggap tidak disiplin. Nah, 5 posisi kontrol itu sudah semestinya bisa kita renungkan. Selama ini kita sering mengambil posisi di mana dari 5 kontrol itu? Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, ya, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Tentu ini seiring dengan berjalannya waktu kita diharapkan bisa mengambil posisi sebagai manajer, minimal menghindari hukuman dan menghindari sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga meskipun pendekatan kita belum tentu berhasil, tidak-tidaknya kita melakukan ikhtiar positif kepada siswa, dan itu nanti akan menjadi catatan tersendiri bagi siswa di masa yang akan datang. Saya kira begitu, Bu Ulfa, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahdum atas refleksinya. Dan Bu Eli, oh iya, semoga bisa diterapkan di sekolah SMK yang saya ajar. Amin, insya Allah bisa diterapkan di semua tempat, bahkan di lingkungan rumah kita ya Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, saya ingin memohon bantuannya untuk dipimpin doa. Pak Wawan bisa membantu untuk memimpin doa, Pak Wawan? Oh, enggak, berhalangan ya. Oke, mungkin dari Pak Sugeng bisa minta bantuannya Pak Sugeng untuk memimpin doa. Yes. Oh, Pak Wawan, iya. Terima kasih Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Terima kasih Bu Ulfa atas waktunya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah mengikuti serangkaian kegiatan yang mana banyak ilmu yang kita dapatkan, semoga menjadi berkah dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Semoga Bapak Ibu kita akhiri kegiatan kita dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu, kami kembalikan kepada Bu Ulfa. Baik, terima kasih Pak Wawan. Sesi terakhir kita foto bersama dulu nggih Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Bisa on cam sebentar nggih, kita foto bersama. Ada yang bisa bantu saya untuk mengambil foto? Bu Chandra, baik. Terima kasih Bu Chandra. Ini pengarah gayanya siapa ya? Bu Alifah, Bu Alifah. Minta tolong diarahkan gayanya Bu Alifah. Maaf, sini Habdan nggak dengar. Oh. Oke, segitiga restitusi. Segitiga restitusi.
Oke. Di layar selanjutnya sudah Bu Chandra? Sudah Bu yang segitiga. Maaf ya Bapak Ibu, saya tidak bisa mengakhiri karena kiroh dan depan masjid soalnya. Oke, enggak apa-apa Bu Al, terima kasih banyak. Ini tadi Bu Chandra yang apa sudah semua nggih, yang halaman 1 dan 2-nya sudah difoto semua nggih? Yang gimana Bu? Ada 2 layar sudah bisa difoto semua ya, layar pertama dan layar kedua. Oh yang sebentar Bu. Soalnya punya saya tidak. Bisa yang ini semua udah nampak Bu Ulfa. Oh segini ya, oke baik. Iya. Soalnya punya saya tidak nampak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bu Chandra, terima kasih Pak Madum, Bu Eli, Bu Atin, Bu Agustina, semua Bu Ari, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih banyak Pak Wisnu, Pak Wawan, Bu Vivin, Sama-sama, Bu Susan, ya terima kasih banyak. Semoga Jangan buat Bu narasumber kita. Saya akhiri, salam dan bahagia, sehat selalu, berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Terima Bu kasih. Ulfa. Terima kasih Bu Ulfa. Terima kasih Bu Ulfa. Dan Bu Ulfa. Iya, terima kasih Adek. Ada penggemarnya kecil. Iya. Dadah Bu Ulfa. Woi, dadah Bu Ulfa. Iya, terima kasih. Bocil. Selamat istirahat Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan.